atau al-aslu al-thani min usuli ahli al-hadis fi talabi atau fi da'wati ila Allah, yaitu talabul ilmi. Masih dalam bab atau dalam pembahasan mahazir yajibu tajannubuha fi talabil ilm, yaitu beberapa hal yang harus dihindari dalam talabul ilm. Di antaranya adalah al-qasas. Al-qasas yaitu al-qasas daripada al-qissah, yaitu berkisah. Artinya berkisah kadang-kadang banyak yang digarang karena memang suka atau sedih orang membuat orang senang. Dan para qusas rata-rata bukanlah ahlul ilmi yang mendalam ilmunya, atau orang berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya. Kenapa al-qasas dilarang? Padahal dalam Al-Quran banyak kisah. Bahkan hampir 2/3 dari Al-Quran berisi kisah-kisah. Tapi kenapa dilarang? Yang dimaksud di sini adalah kisah-kisah yang sesuai dengan yang sebelumnya, mencari yang aneh-aneh dan gharib-gharib. Oleh sebab itu maka wayaruna adama jawazil qasas fil masajid. Mereka melihat bahwa tidak dibolehkan untuk berkisah di masjid illa bi izni wali al-amri, kecuali izin daripada wali al-amr, atau man yanubu anhu, atau yang mewakilinya. Wa bi syurutin ya'ti dzikruha, dengan syarat-syarat yang akan disebutkan. Apa hujjah mereka melarang itu? Wa yahtajuna ala dzalika bi hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun yuqassu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah orang bercerita di masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala Abi Bakar, dan tidak pula di zaman Abu Bakar, wala Umar, dan tidak pula di zaman Umar, wala Uthman, dan tidak pula di zaman Uthman. Innama kana al-qasasu zaman al-fitnah, dan qasas atau berkisah itu baru ada setelah zaman fitnah. Mulailah umat Islam berpecah belah dalam aliran-aliran. Tapi alhamdulillah di masa abad pertama dan abad kedua, walau banyak aliran yang masuk, tapi tetap yang dominan ahlu as-sunnah wal jamaah, yaitu yang mengikuti Nabi dan para sahabat, bukan asli wajangan. Saya tidak bilang, tentu dibilang kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tanakkaba as-salafu radhiyallahu anhum ajma'in 'anil qasas lima sahha 'indahum 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqussu 'ala an-nasi illa amirun aw ma'murun aw mukhtarun. As-salaf mereka tidak menyukai
radhiyallahu anhu jemaat berkisah atau bercerita lima sahha indahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa dia berkata, la yaqussu 'ala an-nasi illa amirun aw ma'murun, tidaklah berkisah kepada manusia kecuali amir, yaitu orang yang memerintah, au ma'murun, atau yang diperintah, yang diberikan wewenang atau izin, au mukhtalun, atau orang yang mukhtal, orang yang sombong. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Al-Muzakkir wa Tazkiri wa Zikr, dan disahihkan oleh penulis di dalam kitab tersebut. وقد ظل العمل على هذا على عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, dan keadaan seperti ini berlangsung di masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pak Nabi Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwa Ali radhiyallahu ta'ala an ra'a rajulan yaqus, melihat seseorang berkisah, faqal alimta an-nasikha wal mansukh, atau alimta an-nasikha min al-mansukh, kamu tahu enggak an-nasikh min al-mansukh? Faqala la, saya enggak tahu. Apa nasikh? Itu hukum atau dalil syar'i yang membatalkan hukum syar'i yang sebelumnya. Kalau enggak tahu nasikh wal mansukh, faqala la, dia jawab saya tidak tahu. Qal halakta wa ahlakta, kalau kamu tidak tahu itu berarti kamu binasa atau rusak dan merusak, karena dia tidak bisa membedakan mana yang lebih dahulu, mana yang datang kemudian. Tidak bisa membedakan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah dianulir atau yang sudah dibatalkan hukumnya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayah annahu qala lil Qas, dalam satu riwayat Ali radhiyallahu ta'ala berkata kepada seorang yang berkisah, man anta, siapa anda? Faqala ana Abu Yahya, saya adalah Abu Yahya. Faqala lasta bi Abi Yahya walakinnaka taqul i'rifuni i'rifuni, kamu bukanlah Abu Yahya, tapi kamu mengatakan i'rifuni i'rifuni, kamu jadi mencari popularitas. Karena memang orang-orang yang pandai berkisah, pandai bercerita, itu mahal dibayarnya. Makanya penceramah itu pendekan daripada pencerita mahal. Pencerita mahal, penceramah. Nah, kalau ditambah dengan viral lagi, tentu tambah mahal. Jadi Ali sudah ingatkan, kamu tuh bukan Abu Yahya, tapi kamu ingin dikenal, karena ceramahnya menarik, ceritanya mahal dan menarik, sehingga orang suka. Maka kita dapatkan, subhanallah, dalam ilmu hadis itu akan temukan termasuk yang laris-laris di antara hadis palsu adalah yang banyak ceritanya, yang dikarang oleh para qusas, oleh para penceramah, pencerita mahal. Kalau bahasa kampung Ahmad ini pencipua mahal. Ini sama arti pencerita dengan pencipua, itu karena cipua aja lah. Nah, subhanallah, sejak pindah ke Pekanbaru tidak tahu lagi bercipua. Lama modern. Iya, pencipua itu pencora, pemboka.
atau pembokah, pencora, pencipua. Nah, artinya suka mengarang cerita-cerita yang membuat orang tertarik. Maka di antara para pemalsu hadis, deretan pemalsu hadis, termasuk ahli penceramah ini, termasuk yang banyak memalsukan hadis, atau dengan istilah al-qusas, jamak daripada al-qas. Jamaknya adalah al-qusas, yaitu para pencerita mahal, yaitu lebih tepatnya para pencipua mahal, artinya pencora, artinya suka membuat orang tertarik dengan cerita-cerita yang dikarang-karang. Saya kira yang seperti ini pasti disukai banyak orang, karena memang yang dicari orang itu kalau dalam kajian, siapa yang hadir? Ustaz Dasman. Gimana? Wah, luar biasa. Apa? Dari awal sampai akhir bercipua. Mencora banyak. Pokoknya tidak ada kecuali mesti ketawa terus. Isinya apa? Cipua tadi isinya. Cerita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu sudah mengatakan, kamu ini ingin tenar. I'rifuni. Dan kamu tidak punya kecuali bercerita. Tidak punya ilmu, tapi hanya ingin dikenal orang, maka banyak yang dikarang-karang. Fa inna ma kana yuzjaru 'anil qasas lianna ghaliba man kana yamtahinu hadhil mihnah man la ilma lahu bi adawatil ilmi. Dilarang atau diwanti-wanti dari al-qasas, dari cerita, lianna ghaliba man kana yamtahinu hadhil mihnah, pada umumnya orang yang berprofesi seperti ini, man la ilma lahu bi adawatil ilmi, orang yang kurang ilmunya, bukan kurang gelarnya, ya kurang ilmunya. Gelar boleh saja sampai profesor, sampai doktor bisa, tapi ilmunya belum tentu. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena memang baru orang itu berilmu dengan benar. Memang ilmu itu mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur ilmu. Paham ya? Tidak paham. Ilmu yang mengatur waktu, orang mesti baca kitab, misalnya kitab fikih. Kitab fikih apa misalnya? Matan Abu Suja misalnya. Kapan selesainya? Tidak ditentukan waktunya. Pokoknya baca sampai selesai. Ini namanya ilmu mengatur waktu. Tapi kalau waktu mengatur ilmu, pokoknya matan Abu Suja mesti selesai 1 semester. Paham? Paham tak paham? Pokoknya ajib selesai. Sahih. Kita hidup di zaman apa sekarang? Waktu mengatur ilmu. Jadi mau tak mau pada paham orang anak-anak itu, pokoknya harus selesai 16 tatap muka. Ya, ada 16 tatap muka. Hadir tidak hadir, yang penting ada tatap muka. Yang lebih parahnya lagi adalah mahasiswa diberikan tugas, kerjakan sendiri, sampaikan sendiri, kalian jadi belajar mandiri. Nah, sekarang tambah lagi dengan belajar merdeka. Saya takut diartikan oleh mahasiswa nanti merdeka tidak belajar. Merdeka kan? Saya juga entah apa maksudnya, wallahu a'lam, saya juga belum mendalami itu. Kalau maksudnya merdeka, saya nak baca Sahih Bukhari sampai selesai, penting saya dapat apa? Baguslah. Tapi kalau maknanya adalah saya nak belajar apa saja, na'udzubillah. Akhirnya nanti orang terbelenggu dengan pemikiran yang tidak jelas. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi pada umumnya yang suka berprofesi
pencora mahal tadi, pada umumnya man la ilma lahu bi adawatil ilmi, tak punya perangkat ilmu yang bagus, yang baik. Misalnya bahasa Arab, dia tidak paham bahasa. Nahwu sharaf bisa paham, tapi bahasa belum tentu. Beda nahwu sharaf dengan bahasa Arab. Kalau nahwu sharaf di Arab betulnya, tapi orang Arab tidak paham. Jelas tak? Ana Hindi, ana Sadiq Vietnami, Wasim, Assalamualaikum. Nah, di Arab betul Arabnya. Ana Hindi, Hindi Sadiq Vietnami, Wasim. Saya punya teman orang Vietnam namanya Wasim. Assalamualaikum. Ya, I'rab Assalamualaikum. Mubtada, khabar. Iya kan? Kemudian ma'tuf ala al-mubtada wa rahmatullah wa barakatuh. Cuman ketika ditanya ke Syekh orang Arab, Syekh, ini betul enggak i'rabnya? Benar. Paham Syekh? Enggak. Yang paham siapa? Yang bercakap tadi. Rupanya maknanya saya punya teman, ya, orang Vietnam namanya Wasim, kirimkan salam kepadanya. Jadi Assalamualaikum. Ada lagi bahasanya gini, anta ma fi kita ma fi walad dhalim. Paham enggak? Anta ma fi yamin wala ma fi yasar ma fi walad dhalim. Enggak paham kan? Ini bahasa Arab juga tuh. Nah, jadi kamu tidak ke kanan, tidak ke kiri, nanti jalannya tidak sesat. jadi orang kadang lucu dia katanya, ana membaca seseorang, orang Arab juga mengkritisi tulisan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia bilang secara bahasa salah 2, lalu dia perbaiki, akhirnya salah 5. Saya untuk menghukum salah itu bukan berdasarkan hafalan, saya buka lagi ya buku nahwu saya yang lama-lama itu, ya Syarhul Akil, Awdhul Salik, Awdhul Masalik, dan saya buka. Ya, kalau berdasarkan hafalan kan saya sudah tahu nih orang ini Syekh dikiranya salah, saya tidak salah. Lalu diperbaikinya, akhirnya salahnya 5. Akhirnya supaya saya tidak sembarang nyalakan orang, saya buka buku lagi. Dia kan secara bahasa katanya. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak orang yang seolah-olah paham tapi ternyata tidak paham. Nah, apalagi pandainya Bu ya. Sebulan tidak pandai bahasa Arabnya. Awal lama tinggal di Arab tidak pandai bahasa Arab. Jadi sama kisah anak orang Bangladesh. Baru 2 bulan pergi ke Arab Saudi. 2 bulan baru kerja di situ. Langsung lebih hebat bahasa Arab dari orang Arab. Diajaknya anak Arab tuh, anak sekolah, pakai bahasa Arab Bangladesh. Bahasa Arab Bangladesh. Tentu tidak paham anak itu. Tidak paham anak itu. Lalu dia dengan PD mengatakan begini, anta Arabi, masa kamu orang Arab? Baba, mama Arabi, ayah, emak orang Arab, ta'lim Arabi, sekolah Arab, sakan Arab, tinggal di Arab, mafi maklum Arabi, tidak paham bahasa Arab. Ana isnin syahar ala tul maklum Arabi, saya 2 bulan saja paham bahasa Arab. Paham? Jadi tambah bingung lah anak itu. Iya, kalau tuan-tuan, kalau kami yang belajar di pondok dulu, pertama-pertama bingung dengar bahasa Arab itu. Mungkin saya belum begitu paham tuh Ustaz ya. Nanti dengan anak aja belajar bahasa Arab Bangladesh tuh. Kalau saya sudah sudah fasih sekali ya. Nah. Jadi Allah musta'an. Jadi ada kadang-kadang ya kalau kita biasa dengan orang Arab dan bahasa Arab, lalu ada ahli-ahli dan pakar bahasa Arab kita yang tak pernah berinteraksi dengan orang Arab asli, dengan native speaker,
kita akan tertawa. Bukan karena tidak benar nahunya, tidak benar sorobnya, benar tata bahasanya. Tetapi orang Arab sendiri bisa tidak paham. Sama bahasa Inggris. Saya dulu guru bahasa Inggris. Tidak percaya ya? Mau dicoba dulu. Guru bahasa Inggris. One to you, one to me. Dia sendiri yang paham. Secara i'rabnya itu betul, secara tensesnya betul ya. One to you, one to me. Cuma paham orang tuh? Ya enggak. Jadi ada profesor buat penelitian ke Amerika, buat proposal. Supaya bagus proposalnya, cari doktor, dosen bahasa Inggris. Memang S3-nya bahasa, atau punya kursus bahasa Inggris mana. Lalu sampai ke Amerika, disambut mahasiswa kita yang belajar di sana. Lalu ditengokkannya, Pak, ini siapa yang buat proposal nih? Wah, itu sarjana bahasa Inggris tuh, saya ingat ya, sarjana bahasa Inggris. Ini Pak, ini bunyinya bukan penelitian Pak, ini investigasi gitu. Jadi bahasanya tidak salah secara tata bahasa, cuman pemilihan katanya yang tidak benar, yang tidak benar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu yang kadang-kadang bikin orang seperti sosok paham tapi tidak ngerti. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang tidak punya perangkat ilmu yang lengkap, yang mumpuni. Kita kan kalau di Timur Tengah itu kalau nak jadi ulama sarjana tafsir itu mesti habis 30 juz. Kalau kita sudah profesor tafsir, kadang-kadang juz 30 belum hafal. Makanya akan beda hasilnya. Allah musta'an. Taib. Jadi kenapa dilarang qisas itu? Karena umumnya yang berprofesi itu, yang pencorak itu adalah yang tak punya perangkat ilmu yang mumpuni. Wala bi riwayatil akhbar, juga tidak punya ilmu tentang riwayat. Ya, bahwasanya ya ilmu tentang tentu tentang bagaimana membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Yang kedua, bahwasanya Nabi melarang bercerita setiap yang kita dengar. Kafa bil mar'i itsman ayuhadditsa bi kulli ma sami'. Dan Nabi melarang kita berdusta untuk membuat orang senang. Dilarang berdusta membuat orang senang. Itu juga tidak boleh. Man kadzaba liyudhika bihin nas, orang yang berdusta supaya orang senang, maka itu tidak dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fayasma'ud nas ma la tasihhu nisbatuh, sehingga atau fayusmi'un nas ma la tasihhu nisbatuhu. Lalu kadang-kadang dia memperdengarkan kepada orang hal-hal yang tidak benar kisahnya. Seperti kalau untuk baca kitab kisah-kisah para wali misalnya. Kisah-kisah para wali. Ini memang senang kita bacanya. Ya, seperti membaca serial 212. Nah, misalnya. Ada 212? Hah? Ada. Atau serial Scoping Home. Oh, wirusah beleng. Situ gendeng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengarang-arang cerita. Ini akan ada di antara wali itu, masya Allah. Ada di sebuah negeri di Timur Tengah itu jalan-jalannya tidak diaspal. Apa tafsirannya? Enggak diaspal karena menghormati bekas-bekas telapak kaki para wali. Polisi sudah diteliti, ternyata negeri paling miskin di situ. Sehingga
65% mungkin di bawah garis kemiskinan. Jadi bukan menghormati wali, tapi karena tidak ada piti. Itu masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Subhanallah. Jadi benar ada pula orang yang datang dari situ mewanti-wanti pula di sini. Kalian berada dalam nikmat yang besar, hati-hati jangan sampai ya belajar tauhid. Kan itu ciri khas radikalis itu adalah orang yang suka belajar tauhid. Nanti kalian akan gersang. Rupanya tempat dia yang gersang itu. Karena banyak wali di situ. Banyak wali. Tapi wali entahlah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Jadi banyak kisah-kisah. Ada kisah misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah tidak berwudu 40 hari 40 malam. Nah, cuman itu. Berarti beliau tidak tidur. Berarti tidak makan. Berarti tidak minum. Alat penetrasinya sederhana. Segala sesuatu bagi Allah mungkin. Sah? Nah gini itu masalahnya. Mungkin bagi Allah semuanya. Itu alat yang sangat ampuh gitu. Kalau sudah masalah agama dibilang semuanya serba mungkin, ya. Nanti saya bilang saya baru saja balik dari langit pertama, kan mungkin saja. Jelas ya? Cuman buktinya mana? Buktinya mana? Sekarang orang dengan alasan bisa bertemu Nabi dalam setiap saat yang dia inginkan. Masya Allah, ada yang mengklaim bisa komprehensi sedunia dengan Nabi SAW. Masya Allah. Dalam keadaan hidup kembali. Diadakan konferensi internasional untuk mengeluarkan orang-orang Wahabi dari ahli sunnah. Jadi yang ahli sunnah adalah yang campur-campur, yang itu asli itu. Yang campur-campur asli, yang tidak campur-campur palsu. Nah, ini kan banyak cerita-cerita seperti ini. Ada lagi cerita bahwa Imam Ahmad, Masya Allah, senantiasa setiap hari pergi bertabarruk dengan kuburan Abu Hanifah di Baghdad. Rupanya di antara perawinya ada pendusta. Pokoknya dan cerita-cerita ini orang senang sekali, sah. Orang senang. Apalagi ada hal aneh yang nyeleneh. Ya seperti kisah. Ada seorang syekh kami, dua orang syekh kami berdebat katanya tentang sebuah hadis. Yang satu bilang hadis palsu, yang satu bilang hadis sahih. Aku gitu, ayo kita ke kuburan Nabi. Akhirnya Nabi keluar, memanggil dia, keluar Nabi, sini si fulan, disebut namanya. Hadis yang kamu bilang tadi itu sahih, bukan palsu. Akhirnya diceritakanlah. Nabi yang langsung bilang ke saya hadisnya sahih. Masya Allah. Imam Bukhari tidak dapat yang seperti ini. Imam Al-Bukhari tidak pernah dia mendapatkan yang seperti ini. Ya, Imam Bukhari kan menulis akhir naskah Sahih Bukhari di Raudhah. Tahu Raudhahnya? Ya, di Raudhah di samping kirinya adalah Hujuratun Nisa'in Nabi, adalah kamar-kamar istri para Nabi, dan Nabi dikuburkan di Hujratu Aisyah radhiyallahu anha. Bagusnya kan Imam Bukhari setiap kali satu hadis dan riwayat lain satu judul bab dia mesti istikharah. Harusnya saya sekali jadilah datang Nabi kusuk punggung di belakang, sudah lari katanya kan. Sudahlah. Ya, kamu kan sudah memilih dari 600.000 hadis ini. Udah sahih semuanya tuh. Lu usah payah-payah lagi kan ya. Aman tuh katanya kan. Tidak ada boleh Imam Bukhari dapat satu kali jadilah seperti itu. Atau untuk bilang mungkin Imam Bukhari jarang bersolawat barangkali ya. Jarang bersolawat barangkali. Atau tidak pandai bersolawat. Itulah kamu semua. Imam Ahmad menulis kitab Al-Musnad. Ya, Al-Musnad 30.000 hadis lebih kurang. Yang tidak ada pula dia mengklaim bahwa Nabi datang kepadanya, Mat,
kamu memang hebat. Nah, pokoknya musnad ini saya jamin semuanya asli. Enggak. Jadi ada itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka dongeng-dongeng ini banyak dari orang-orang yang memang tidak punya alat yang cukup untuk membedakan mana yang sahih, mana yang bukan. Kalau menyebut kalimat sahih pandainya, bukan tidak pandai, palsu pandainya, cuman tidak bisa dia membedakan mana yang sahih, mana yang tidak. Ini yang pada umumnya yang menggeluti profesi bercerita tadi. Oleh sebab itu kadang-kadang memperdengarkan pada orang yang tak sahih nisbahnya, wala yathbutu sanaduh, dan tidak sahih sanadnya. Tapi masya Allah kadang-kadang memang memotivasi. Misalnya bagi yang bujang-bujang di sini yang belum menikah, saya keluarkan hadis kan, man mata wa huwa a'zab yuhsyaru yaumal qiyamati syaitana. Siapa yang mati dalam keadaan membujang, mati hari kiamat dibangkitkan seperti setan. Nah, hati-hati. Nah, ternyata hadisnya palsu. Saking anehnya, ada seorang khatib berapi-api, dia khutbah bawa hadis palsu. Setelah selesai ada yang penuntut ilmu, Syekh, hadis yang saya bilang tadi sahih. Imam Ibnul Jauzi yang riwayatkan katanya. Tidak tahu kamu, ada dalam kitab Al-Mawdu'at, artinya hadis-hadis tematik. Kan mawdu'at tuh, mawdu' itu artinya tematik, tafsir mawdu'i, tafsir tematik. Jadi dikiranya kitab Mawdu'at itu adalah kitab hadis tematik, karena dimulai dengan kitab At-Tauhid, kitabul iman, sampai pada kitabul adab di akhirnya. Jadi kira diambil hadis itu tuh. Ternyata al-mawdu'at itu maksudnya kumpulan hadis maudhu', hadis palsu. Dia memahami kumpulan hadis tematik. Hanya dia bilang ini hadis tematik, saya ambil dari kitab Imam Ibnul Jauzi. Imam. Nah, Allah musta'an. Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salatul
Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan melanjutkan bal la'allahu yurawwiju alaihim min al-aqaidil fasidah. Bahkan barangkali antara yang berkisah itu memasarkan kepada mereka akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang rusak, wal kadziba wat tazwir, bahkan dusta dan pemalsuan, mata bihil fitnah, yang menyebabkan fitnah, wa tahsulu bihil madarrah, dan menghasilkan mudarat. Ya seperti hadis-hadis yang kisah-kisah yang dikarang oleh orang-orang zanadiqah. Di antaranya hadis yang masyhur di kalangan Syiah, inna Allah ta'ala lamma arada an yakhluqa nafsahu, ketika Allah hendak menciptakan dirinya. Jadi dia belum ada bisa mencipta. Kan kalau orang-orang awam bisa disesatkan juga ini. Allah belum ada bisa mencipta. Kalau bisa, itulah istimewanya Allah. Gitu kan? Belum ada sudah bisa mencipta. Ini merusak akidah benar. Merusak. Banyak rusaknya. Sebab Allah kan ada tanpa tiada. Allah tidak dahului dengan tiada. Nah, maka dia merusak. Lalu dia katakan, khalaqa hisanan. Lalu dia ciptakan seekor kuda. Belum ada dia bisa menciptakan seekor kuda. Fa'ajrahu, lalu dia pacu kuda itu. Nah, belum ada sudah bisa memacu kuda. Hatta ya'raq, sampai berkeringat. Fa khalaqa nafsahu min araqil hisan. Lalu Allah ciptakan dirinya dari peluh kuda tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Masuk akal? Nah, orang awam terkecoh akan semuanya mungkin bagi Allah. Kata itu adalah rusak. Orang-orang yang logis, berpikir logis, ini agama rusak ini. Akhirnya dia menjadi ateis. Tidak percaya sama Tuhan. Masa barang belum ada sudah bisa mencipta? Tidak masuk akal. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dengan logika ini juga lah Imam Abu Hanifah mengatakan logika orang ateis. Kan dibuat perjanjian debat di Baghdad. Lalu Imam Abu Hanifah sengaja terlambat datang. Ya, karena harus menyeberang nunggu perahu. Sesampai di sana terlambat dia. Orang dah lama menunggu. Ini imam apa pula namanya imam, tapi kan itu biasa lah kan. Seperti orang sekarang juga. Musim-musim kampanye ini saling menjatuhkan. Auzubillah. Ya. Jadi masa seorang ulama besar tidak tepat waktu dalam berjanji. Padahal Imam Abu Hanifah sengaja untuk menyelesaikan debat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa yang dia lakukan? Sampai di sana dia katakan, saya terlambat karena menunggu perahu. Betul dia menunggu, tapi tidak kunjung-kunjung datang. Akhirnya kayu-kayu itu pada berterbangan semuanya. Lalu terbentuklah sebuah kapal. Nah, di kapal itu saya tadi menyeberang. Mereka mau tidak terima ini? Mau tidak terima ini? Hah? Masuk akal tidak? Tidak. Lah ya syema mungkin ada. Ini tidak mungkin. Taim. Kalian bilang kapal aja tidak bisa tercipta sendiri, masa alam yang seluas ini bisa tercipta sendiri? Akhirnya selesai debat. Selesai? Tidak usah lanjutkan lagi. Berarti kalian tidak berpikir yang waras. Kalian bilang, saya mengklaim bahwa sebuah kapal bisa menciptakan dirinya sendiri atau tercipta dengan tiba-tiba begitu tanpa ada pencipta. Masa kalian percaya langit yang 7 lapis, bumi dengan segala apa yang ada di antara keduanya tiba-tiba ada tanpa pencipta?
Akhirnya mereka berpikir, iya loh soalnya. Betul juga. Nah, jelas. Ini orang-orang cerdas tuh Masya Allah, subhanallah. Dulu Syekh Ahmad Didat diundang oleh orang Iran, orang Syiah ke Teheran untuk berdebat juga. Karena Syekh mengatakan Syiah itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Mereka mengatakan ada. Iyalah. Akhirnya diundang debat ke Iran, Teheran. Pas masuk Mashhadnya, mereka tidak jemput masjid Mashhad. Syekh Ahmad Didat tahu orang Syiah itu pantang bawa sendal ke dalam tempat suci mereka itu. Akhirnya Syekh Ahmad Didat sengaja kepitkan sendalnya di ketiaknya begini sambil masuk masjid. Dilihat oleh petinggi Syiah. Ya Syekh, haram ya Syekh. Kenapa kamu bawa sendal ke dalam tempat yang suci ini? Kata Syekh Ahmad Didat, mohon maaf ya, sebab saya dengarkan dalam riwayat orang Syiah itu suka curi sendal dulu zaman Nabi. Orang Syiah dulu suka mencuri sendal di masjid di zaman Nabi. Akhirnya secara spontan mereka bilang, ya Syiah hati-hati sih ngomong Syekh, jangan sembarangan. Syiah belum ada di zaman Nabi. Alhamdulillah, kalian sendiri dan aku. Kalau gitu selamat tinggal. Jelas ya. Nah, jadi dia tahu Syekh. Nampak? Jadi orang-orang itu memang tidak berilmu, cuman dipaksa-paksakan kadang, atau ilmu yang keliru. Ilmu yang keliru itu hablul kazibi qasir, kata orang Arab. Yang dusta-dusta itu pendek talinya. Suatu hari Syekh Al-Albani rahimahullah ditantang berdebat oleh seorang dukun yang mengklaim tahu yang gaib. Masya Allah. Akhirnya Syekh menerima tantangannya. Ayolah berdebat. Saya tidak tahu diliput atau tidak, yang jelas Syekh mengatakan, saya mau berdebat dengan Anda, tapi dengan dua syarat. Dia kan tahu yang gaib nih, tapi dengan dua syarat. Lalu Syekh diam. Apa dua syarat itu Syekh katanya? Tapi Anda tahu yang gaib, kenapa nanya? Kenapa nanya? Kan dia mengklaim apa yang ada dalam hati antum itu dia tahu katanya. Dia bisa membaca. Dia bisa membaca apa yang ada dalam hati orang, dalam jiwa orang, pikiran orang. Bahkan apa yang besok terjadi dia tahu katanya. Ya, orang-orang yang awam yang percaya dengan kisah-kisah seperti tadi tentu ngangguk-angguk. Nah, sekarang kan Syekh dia paham orang ini pendusta. Orang ini pendusta. Gimana cara memperangkapnya? Dia bilang, saya mau berdebat tapi dengan dua syarat. Dia kira mungkin syaratnya siapa yang kalah mengikut yang menang. Bukan itu ya. Lalu dia bilang, syaratnya apa? Tapi kan Anda tahu yang gaib, kenapa nanya lagi? Berarti Anda nggak tahu yang gaib. Fabuhital ladzi kafar. Sama dengan dulu Namrud ya berdebat dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim bilang, Allah Tuhanku menciptakan alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit. Rabbku menghidupkan dan mematikan. Itu mudah itu, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Hanya Ibrahim, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Rabb saya mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau memang Tuhan, kan dia ngaku Tuhan tuh, bisa berkuasa, datangkan dari barat, bisa. Fabuhital ladzi kafar. Jadi banyak orang-orang itu pendusta-pendusta itu sangat mudah dipatahkan. Dan perlu orang-orang yang berilmu dan cerdas. Jelas ya? Kalau udah jelas selesai gitu lah. Udah jelas kan, targetnya sampai jelas saja. Kalau udah jelas selesai gitu. Baik. Nah, jadi datang mendatangkan mudarat bagi umat. Nah, orang-orang seperti ini maka perlu diabatasi. Ya, karena tidak sedikit kisah-kisah palsu lalu diangkat-angkat. Kemudian orang meyakini padahal keyakinan yang sesat.
Dulu kita keyakinan bahwa arwah orang tua kita itu setiap Kamis malam Jumat pulang ke rumah. Makanya orang makan besar atau bikin hidangan malam itu. Rupanya ustadznya mau diundang makan malam Jumat itu. Barangkali wallahu a'lam ya. Karena memang rata-rata kendurinya kan malam Jumat, sehingga tersebutlah ustadz potang komi. Iya. Jadi kami dulu waktu kecil memang. Nah, itu yang dalam tudung itu, tahu tudung? Penutup. Ya. Hah? Tudung saji. Masa tuntun tak tahu lagi tudung, ya Allah ya. Ya tudung saji itu ada makan dalam, dipesan sama mak, nanti arwah datuk nenek kamu datang ya, jangan dimakan itu. Awak lapar tu biar dah. Tengok-tengok tak datang-datang, habis makan. Tak ada datang nomaknya. Dah tengah malam tak datang kan, berarti mungkin ada masalah di jalan mungkin. Jadi memang khurafat. Banyak dalam kitab-kitab yang beredar di negeri kita. Yang sayangnya banyak pula yang seperti itu yang menjadi buku-buku favorit di negeri ini. Ala kulli hal, maka akhirnya banyak lahir para pencora-pencora mahal. Nah, Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu yang seperti ini mesti oleh waliul amri dibatasi. Itu, dan kalaupun nak cerita kan tak dilarang, tapi mesti dengan harus mengetahui seperti kata Ali tadi, an-nasikh wal mansukh. Yang kedua harus punya perangkat ilmu yang cukup untuk memilah dan memilih, jangan sembarang menyebut dan menyampaikan. Baik, barangkali cukup sini dulu ya kajian kita, karena tadi sudah paham. Begitu. Kalau antum belum jelas, ya sambung sampai akhir tadi. Karena sudah bilang jelas, sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.